kehilangan diri kita sendiri, sebaiknya hal pertama yang paling bisa ngingetin kita supaya kita napak lagi ke diri kita sendiri itu apa, Kak Sabrina? Kita balikin diri kita bahwa kita sayang sama kita. Kayak gitu. Kalau tadi kehilangan diri berarti kan kita kehilangan ya sesuatu. Berarti kita butuh connection lagi nih sama diri kita sendiri. Kita butuh reconnect namanya. Artinya apa? Oh, mungkin nih, kok aku kayak udah lama ya nggak me time mungkin. Atau aku nggak jalan sama teman-teman gitu. Karena lagi deket sama satu orang gitu ya. Terus akhirnya memutus tuh pertemanannya. Pernah nggak nih temen-temen nih karena lagi punya pasangan, lo deket sama seseorang, terus ketika diajak hangout atau diajak ngobrol sama siapa gitu ya, aduh nggak bisa, aku mau pergi sama si Anu sama si X gitu. Nah mulai tuh connection lagi tuh, bikin building lagi kayak gue pengen curhat nih gitu. Nggak apa-apa kita untuk curhat, untuk sharing sama teman terdekat, karena dengan adanya sharing, dengan adanya connection tadi, itu bisa nge-building lagi tuh rasa yang tadi putus tuh dengan diri sendiri. Oh ternyata emang aku butuh diperhatikan. Oh emang ternyata aku butuh ada orang yang dengerin aku, bukan cuma ngedengerin dia doang kayak gitu. Iya, setuju. Nah, terus kalau itu kan berarti kita sudah mulai bisa sadar bahwa kita harus menerima kenyataan juga ya. Maksudnya ketika dia pergi dan kita sendiri, terus posisinya yang, waduh gimana ya sama teman-teman kemarin juga udah sempat nge-lose kontak, ngabarin satu orang gitu. Sedangkan gue harus menerima kenyataan kalau dia nih, si gebetan ini, ternyata udah cabut tuh aja. Nah, kadang-kadang nih ya Kak Sabrina, kadang-kadang tuh kita tahu apa yang mesti kita lakuin, kayak misalkan harus at least cerita lah sama orang terdekat, sama teman gitu, walaupun awalnya canggung gitu. Cuman untuk menerima kenyataan bahwa ya sekarang gue emang nggak ada siapa-siapa lagi nih kecuali temen gue atau gue sendiri atau keluarga kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang ketika kita ada di fase itu, kenapa kok sebegitu sulitnya kita untuk menerima kenyataan bahwa ya memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang kita cuma punya diri kita sendiri untuk memulihkan kita sendiri lagi gitu. Kenapa itu? Karena nggak semua orang bisa untuk memaafkan dirinya sendiri, Hanin. Belajar memaafkan aja buat orang lain kan kita butuh proses ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih kita melakukan kesalahan. Nggak semua orang mau mengakui bahwa oh iya ya kemarin aku ngelakuin kesalahan ya gitu. Bisa jadi mungkin tidak diajarkan di keluarga, atau mungkin adanya tuntutan perfeksionis. Jadi membuat nih kalau ada tuntutan-tuntutan kayak gitu kan ngerasa kayak ya salah itu adalah suatu aib gitu ya, suatu hal yang nggak boleh gitu. Padahal mah nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalkan nah kita perlu mewajarkan bahwa sometimes kita nggak bisa terus-terusan dapat A+ atau dapat 100. Kita perlu mewajarkan bahwa kadangkala ya kita butuh tahu salah dan butuh tahu rasanya gagal gak nyenengin, nggak enakin, supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita tahu nih cara yang tepat tuh yang mana. Nggak mungkin dong, misalkan nih Hani nih tahu di depan ada lobang gitu, terus dengan senang hati aku jatuh gitu. Atau kalau kita konteksnya dengan relationship ya, tahu nih itu cowok kalau ngomong atau itu cewek kalau ngomong tuh kasar banget, atau mungkin kalau ngomong kasar nggak kelihatan, tapi misalkan perilakunya posesif banget, mengekang banget, mengisolat, nggak boleh temenan sama siapapun gitu ya. Itu kan sebenarnya kita udah tahu nih ya, udah bisa ngelihat ya. Nah kalau kita nggak pernah punya pengalaman tersebut, kita akan ngerasa bahwa enggak kok dia baik kok, enggak kok aku baik-baik aja kayak gitu. Sometimes kita juga butuh untuk tahu dan pengalaman tersebut. Supaya selain kita supaya bisa tahu juga biasanya dari luka itu, karena udah kepentok nih, kita jadi secara nggak sadar juga kita mengupgrade diri kita sendiri ya. Jadi udah ada pengalaman, tahu ternyata kalau next ketemu sama yang orang dengan ciri-cirinya seperti ini, atau dengan hal apapun yang kita udah tahu nih ciri-cirinya seperti ini, berarti harus sebaiknya kita hindari, atau setidaknya kita punya boundaries sama orang-orang seperti itu, hal-hal yang kurang baik untuk diri kita ya. Betul. Akhirnya kita jadi tahu nih standar yang tepat buat kita tuh seperti apa. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman bilang gini, ya gue sih nggak punya standar, ngapain bikin-bikin standar. Sebenarnya standar itu bukan kita maksudnya milih-milih.
ya gitu. Tapi dengan adanya standar yang tadi, kita bisa tahu nih hubungan yang sehat buat aku dan relationship aku tuh seperti apa. Misalkan kalau kita kaitin sama lagunya Hanin ya, sempat deket namun terus dia hilang gitu ya. Kan artinya di ghosting nih ya. Masa sih mau sekali di ghosting terus-terusan di ghosting terus? Jadi cuman sekedar deket